Bab 1368. Apakah kamu memandang rendah diriku? Segera, semua orang pergi mencari Gerry Van. Bunuh Mileye. Mileye juga ada di antara kerumunan. Dia diam-diam mengamati Sandigo Guan. Setelah Sandigo Guan keluar dari gua, ekspresinya sangat tenang. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Mileye tidak pernah merasa bahwa dia sangat pintar dan mampu mempermainkan semua orang di antara tepuk tangan. Apa yang dilihat Raisasi sebelumnya membuatnya lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dan meskipun Sandigo Guan pendiam, dia jelas bukan orang bodoh. Jika pihak lain bodoh, tidak mungkin bertahan di tempat ini begitu lama, tapi untungnya, Raisasi yang paling mengenalnya sudah mati. Jika Sandigo Guan telah menyelidikinya seperti Raisasi, dia khawatir dia sekarang telah terungkap juga. Segera, semua orang datang ke sebuah lembah, yang merupakan basis Gerry Van dan lainnya. Begitu Sandigo Guan dan yang lainnya tiba, Gerry Van muncul di hadapannya dengan jenius dari tanah makam Dao. Gerry Van berkata dengan dingin, "Sandigo Guan, apakah kamu benar-benar sebodoh itu?" Sandigo Guan memandang Gerry Van, "Di mana Mileye?" Gerry Van berkata dengan marah, "Aku tidak tahu." Sandigo Guan sedikit mengernyit, "Kamu tidak tahu?" Gerry Van berkata dengan suara yang dalam, "Sandigo Guan, meskipun Mileye datang ke tempat penyucian ini, dia tidak datang ke tempat kita. Aku bilang aku tahu keberadaan Mileye sebelumnya, tapi aku hanya ingin menjatuhkanmu. Adapun di mana Mileye sekarang, aku benar-benar tidak tahu." Sandigo Guan terdiam. Gerry Van berkata lagi, "Jika aku menemukannya, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak akan campur tangan di tanah makam Dao." Mata Sandigo Guan perlahan tertutup, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Gerry Van berkata lagi, "Sandigo Guan, Mileye adalah orang yang sangat gelisah. Orang ini membunuh seseorang, mengambil kristal dewa dan bahkan menyalahkan makam Dao. Tujuannya sangat sederhana, yaitu membiarkan kita berdua bertarung. Pikirkanlah, jika kita berdua bertarung, maka dia akan keluar." Pada saat ini, Mileye tidak jauh dari situ tiba-tiba berdiri. "Gerry Van, apakah kamu bercanda?" Gerry Van memandang Mileye, "Apa?" Mileye mencibir, "Gerry Van, apakah Mileye adalah orang tanah makam Dao-mu?" Gerry Van memandang Mileye, "Apa yang ingin kamu katakan?" Mileye tertawa dan berkata, "Apa tujuan Mileye? Itu untuk menghancurkan Daoting. Dan apa tujuan makam Dao? Bukankah itu sama dengan menghancurkan Daoting? Mengapa Mileye datang ke sini? Itu karena tanah makam Dao mengirimnya ke sini. Jika aku tidak salah, kalian tanah makam Dao mengirimnya ke sini. Dia pasti berusaha menghancurkan kita dan memonopoli pembuluh darah tambang di medan perang api penyucian ini." Mendengar ini, Sandigo Guan tiba-tiba membuka matanya dan menatap Gerry Van. Pada saat ini, Mileye berkata lagi, "Sebelum Mileye datang, tak satu pun dari kami dapat melakukan apapun satu sama lain, tetapi Mileye datang. Aku berani mengatakan, kalian pasti bisa bernegosiasi untuk menghancurkan kami dan menelan seluruh medan perang api penyucian." Mendengar apa yang dikatakan Mileye, semua orang di lapangan memandang Gerry Van dengan ekspresi tidak baik. Wajah Gerry Van sedikit suram. "Sudah kubilang, aku belum pernah bertemu Mileye sama sekali." Mileye mencibir, "Gerry Van, berhentilah berpura-pura di sini. Hari ini, kamu menyerahkan Mileye, atau kami akan melawanmu sampai mati." Sebuah bayangan melintas di mata Gerry Van, "Apakah kamu mengancamku?" Mileye tiba-tiba menunjuk Gerry Van dengan marah, "Aku akan bercinta dengan leluhurmu." Setiap orang. Gerry Van langsung marah, lalu langsung meninju. Di kejauhan,
wajah Mileye berubah drastis, dia memblokirnya dengan kedua tangan. 2. Sebelum semua orang bisa bereaksi, Mileye terbang sejauh 100 kaki, dan akhirnya menabrak batu besar. 2. Batu itu langsung hancur, dan di tanah, Mileye hanya ingin bangun, tetapi dia menyemprotkan beberapa suap darah, kemudian dia merangkak langsung ke tumpukan puing, tubuhnya bergetar beberapa saat, tidak ada gerakan sama sekali. Bertindak sembarangan. Melihat pemandangan ini, Gary Van mengerutkan kening. Sial, aku tidak menggunakan banyak tenaga. Apakah orang ini sangat lemah? Dan saat ini, para jenius Daoting di bidang itu sangat marah. Oh sial, ini terlalu menindas. Sebelum Sandigo Guan dapat mengeluarkan perintah, para jenius Daoting di arena itu langsung bergegas keluar. Melihat pemandangan ini, Gary Van mengerutkan kening. Pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang sedikit aneh, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena para jenius dari Daoting itu telah bergegas. Segera, pertempuran akan dimulai. Adapun Mileye, dia masih terbaring di tumpukan puing, tidak ada yang peduli padanya. Di antara puing-puing, Mileye perlahan menutup matanya, lalu mulai sembuh dengan cepat. Saat ini, Adelina Ye tiba-tiba berkata, "Apa rencanamu ke depan?" Mileye berkata dengan lembut, "Selama periode waktu ini, aku telah menemukan masalah, yaitu baik tanah makam Dao maupun Daoting tidak ingin melakukan pertarungan hidup dan mati, karena kekuatan tempur mereka hampir sama. Jika kedua belah pihak bertarung berdarah, mereka hanya akan bertarung untuk mati bersama. Terutama Daoting saat ini, mereka melihatku sebagai masalah, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyingkirkanku. Alasan mengapa mereka masih melindungiku sekarang karena aku berguna bagi mereka sekarang, tetapi jika Daoting memberikan manfaat yang cukup, tanah makam Dao akan menyerah padaku tanpa ragu-ragu." Adelina Ye berkata dengan suara yang dalam, "Kamu harus mengumpulkan semua kitab Taoisme dan memanggil semangat kebenaran agung." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak, aku hanya memiliki 5 jilid kitab Taoisme sekarang, dan sangat sulit untuk mengumpulkan semua kitab Taoisme. Aku tidak bisa menggantungkan harapanku pada kebenaran agung." Adelina Ye berkata, "Benar." Mileye perlahan menutup matanya, "Biarkan aku memikirkannya." Sekarang, dia tidak bisa salah langkah. Jika dia salah langkah, dia akan tersesat selamanya. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye merasakan sakit yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Adelina Ye juga terdiam. Mileye saat ini membuatnya merasa sedikit menakutkan, tentu saja, lebih sakit hati. Mileye saat ini mengambil satu langkah untuk melihat 10 langkah. Dia harus melakukan ini, apakah itu Daoting atau tanah makam Dao. Sekarang dia tidak mampu bersaing. Jika ingin bertahan dalam celah ini, dia tidak boleh membuat kesalahan dalam satu langkah. Saat ini, pertempuran antara Sandigo Guan dan Gary Van dan yang lainnya telah memasuki pertempuran sengit, orang-orang sekarat setiap saat di lapangan. Di langit, Gary Van, yang sedang melawan Sandigo Guan, tiba-tiba berkata dengan galak, "Sandigo Guan, idiot, kamu dimanfaatkan oleh Mileye." Wajah Sandigo Guan sedikit suram, saat ini, dia juga merasa ada yang tidak beres, mengapa Mileye tidak muncul sampai sekarang. Seolah memikirkan sesuatu, Sandigo Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat tempat Mileye jatuh sebelumnya. Pada saat ini, Mileye masih berada di tumpukan puing. Sandigo Guan tiba-tiba menghilang di tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan tumpukan puing. Dengan lambaian tangan kanannya, sepasang puing itu berubah menjadi bubuk. Dia menatap Mileye, yang sedang sekarat di tanah, dan hendak berbicara,
pada saat ini, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Saat berikutnya, seberkas cahaya pedang muncul di depan Sandigo Guan. Mata Sandigo Guan tiba-tiba menyusut, dia tanpa sadar menyilangkan tangannya untuk memblokirnya. Tes. Sinar cahaya pedang itu langsung memotong lengan kanannya, lalu diarahkan ke arahnya dan melewati antara alisnya. Tes. Percikan darah. Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Termasuk Gary Fan itu. Di arena, semua orang berhenti. Sandigo Guan memandang Mileye dengan tak percaya, ternyata kamu. Mileye menepuk debu dari tubuhnya, kapan kamu mengetahuinya? Sandigo Guan memandang Mileye, Gary Fan berkata bahwa kamu, Mileye, akan mendapat manfaat paling besar saat kami melawannya, dan dari awal hingga sekarang, kamu telah secara aktif memprovokasi kami dan Gary, mencoba membuat kita berdua bertarung, jadi, aku menebak kalau itu adalah kamu. Apalagi di dalam gua, Raisasi meninggal, tapi kamu masih hidup. Pertanyaan ini ada di pikiranku sebelumnya, tapi melihatmu terluka parah, aku tidak punya waktu untuk bertanya. Tentu saja, ini semua tebakanku, sampai kamu bergerak, aku baru yakin itu kamu. Mileye berkata, sudah dikonfirmasi sekarang. Sandigo Guan menatap Mileye, aku tidak menerima kematian ini di tanganmu. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak perlu kamu patuh. Sandigo Guan berkata dengan suara yang mengerikan, Mileye, mengapa kamu tidak berani melawanku dengan jujur? Sebaliknya, kamu ingin memainkan trik ini. Mileye menepuk bahu Sandigo Guan dengan ringan, saudaraku, kamu tidak pernah berpikir untuk melawanku 1 lawan 1 sejak awal, yang kamu pikirkan adalah bagaimana cara mengalahkanku sampai mati. Setelah berbicara, pedang penakluk jiwa bergetar sedikit, dan jiwa Sandigo Guan benar-benar terserap. Pada saat ini, semua Master Daoting di arena sedang melihat Mileye. Sekarang ada kurang dari 50 guru Tao masa kini yang tersisa, kebanyakan dari mereka terluka. Mileye memandang Gary Fan, sementara Gary Fan berkata dengan galak, Mileye, kamu sangat berani, kamu berani berkomplot melawanku, kamu. Mileye tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke Gary Fan, satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Gary Fan menyipitkan matanya sedikit, kamu. Mileye langsung menghilang di tempatnya. Di kejauhan, wajah Gary Fan berubah, dia mundur selangkah, lalu meninju tiba-tiba, pukulan ini seperti banjir yang meledakkan bang, dan momentum tinju menyapu, lalu menghancurkan semuanya. Pada saat ini, pedang Mileye tiba. Tes. Di mata semua orang, kekuatan yang kuat itu langsung dipotong berkeping-keping. Pada saat yang sama, Gary Fan mundur ratusan kaki. Begitu Gary Fan berhenti, keempat domain langsung menyelimutinya. Saat berikutnya, cahaya pedang Tao lainnya muncul di depannya. Mileye melakukan gerakan mematikan hampir tanpa reservasi. Mata Gary Fan tiba-tiba menyusut, dia buru-buru berkata, cepat. Di belakangnya, para master itu akan bergerak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berteriak dengan marah, aku diperintahkan oleh Lohu untuk membunuh Gary Fan, siapa di antara kalian yang berani melakukannya? Atas perintah Lohu. Di lapangan, para jenius makam Dao itu tertegun. Apa-apaan? Sementara semua orang linglung, Mileye telah tiba di depan Gary Fan, dan pedang Tao menebas dari atas kepala Gary Fan. Tes. Di mata semua orang, Gary Fan terpotong sampai ujung oleh pedang, dan tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian. Melihat pemandangan ini, para jenius dari tanah makam Dao tercengang. Dan mata Gary Fan terbuka lebar sampai dia mati. Dia tidak menyangka Mileye akan membunuhnya begitu saja.
Mileye memandangi orang-orang jenius di tanah makam Dao. Mulai sekarang, aku bosmu, Sandigo Guan sudah mati, selama kita membunuh orang-orang Daoting di depan ini. Seluruh medan perang api penyucian adalah milik tanah makam Dao. Alasan yang begitu besar, apakah kita masih harus menunggu? Mendengar hal tersebut, para master tanah makam Dao di lapangan sedikit terharu. Di medan perang api penyucian, kedua belah pihak telah berperang selama ribuan tahun, tetapi belum ada kemenangan atau kekalahan. Jika kemenangan ditentukan, maka mereka pasti akan bisa mengharumkan nama tanah makam Dao. Kali ini, Mileye berkata lagi, Lohu memiliki perintah untuk memenangkan medan perang api penyucian dan setiap orang akan diberi hadiah 20 kristal dewa. Saat ini, jenius tanah makam Dao berkata dengan suara yang dalam, Mileye, apa yang kamu katakan itu benar. Mileye tiba-tiba berkata dengan marah, aku, Mileye, adalah cultivator pedang nomor 1 di dunia, orang nomor 1 dari generasi muda, apa aku akan berbohong? Apakah kamu memandang rendah diriku? Si jenius ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, Aku tidak bermaksud begitu, jangan marah. Bersambung.